Hadis yang ke-18 kita Mukhtarul Hadis karangan Sayyid Ahmad Al-Hashimi yang diriwayatkan oleh Nu'man. Asbabul nuzulnya atau sebab-sebabnya diriwayat Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir ini salah seorang sahabat. Periwayatnya langsung tatkala Nu'man ingin dibagi katakanlah hadiah, bukan warisan. Kalau warisan itu berarti orang tuanya sudah wafat. Ini Bashir masih ada, jadi ngasih hadiah atau hibah kepada Nu'man. Ya Nu'man, berarti yang berkata Bashir, ayah kan Nu'man bin Bashir. Bashir, ayah Nu'man berkata kepada Nu'man, aku ingin mengasih hadiah kepada Nu'man. Berbicara kepada ibunya yang bernama Amroh. Amroh ini ibunya Nu'man. Nu'man bin Bashir, berarti Bashir punya istri Amroh. Amroh ini protes karena Bashir ingin memberikan hadiah kepada Nu'man. Apa kata Amroh? Protesnya, wahai Bashir, aku tidak akan pernah ridho sebelum engkau menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai saksi dalam pemberianmu. Jadi istrinya nggak rela tuh. Kalau nggak jadiin saksi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sesuatu, katakanlah harta atau petakan atau kata gitu, nggak mau saya, nggak mau, nggak ridho. Kalau nggak Rasulullah jadi saksi pemberian hadiahmu kepada Nu'man. Oke, kalau begitu kata Bashir, ajak Rasulullah sebagai saksi, gitu. Bertemulah karena Rasulullah telah hadir, Nu'man sebagai penerima hadiah, Bashir yang memberikan hadiah, Amroh istri atau ibu daripada Nu'man, dan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah bersabda, apakah anak kamu cuman Nu'man doang? Oh, ada yang lainnya. Mana yang lainnya? Ada. Dikasih enggak hadiahnya? Enggak, cuma Nu'man doang. Kata siapa nih? Kata Bashir, saya mau ngasih ke Nu'man. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang ke-18 ini, ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Takutlah kamu kepada Allah. Wa'dilu, dan berbuat adillah kamu baina auladikum, kepada anak-anakmu. Jadi takut, kamu harus takut kepada Allah walaupun hak aja kamu yang mau dibagi siapa kayak, tapi kamu Rasulullah melarang. Takut kepada Allah, hati-hati berbuat adil kepada anak. Bagaimana ini? Enggak, saya mau tetap ke Nu'man. Kalau begitu Nabi bersabda, fala tushidni idan fa inni la ashhadu ala haurin ala jaurin. Kalau begitu jangan memaksa aku, karena aku tidak mau bersaksi atas sebuah kejoliman atau ketidakadilanmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pembelajaran bagi kita sebagai orang tua yang memang punya anak. Allah takdirkan lebih dari satu, harus berbuat adil. Adil dalam hal materi,
adil dalam hal kasih sayang, perhatian. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rasa sayang pada salah satu orang pasti ada. Karena memang dia yang paling nurut. Kan ada tuh anak tuh. Anak kan enggak semua anak ada yang sayang. Tapi kita selaku orang tua harus berbuat adil. Apapun dia, siapapun dia adalah darah daging kita yang harus kita didik, kita rawat. Karena dampaknya pasti akan ke depannya. Meneruskan hadis tersebut, Nabi bersabda, kamu emang gak pengen, Bashir, ntar anak-anakmu pada taat kepada kamu gitu. Pengen adil. Kalau pengen anak taat semua nanti adil. Tapi kalau kamu pengen anak, ya irsin. Kan kita pengen anak pada akur, anak pada taat, anak pada menjalankan apa yang kita inginin, ya kitanya harus adil. Bahkan dalam kisah Nabiullah Yusuf bin Yakub diceritakan anaknya 12. Yusuf, keluarga Yakub ini dari 12 ganteng semua. Yang lebih paling ganteng Yusuf. Karena Yusuf ada pula Allah kasih tanda-tanda kenabian. Yakub fokusnya sama Yusuf aja, sayang berlebihan sama Yusuf. Yang lainnya iri, pasti iri. Anak Nabi iri. Bahkan dalam kisah dari 11 saudara-saudaranya menjebloskan Yusuf kecil saat itu, sepakat karena memang dia merasa tidak diberlakukan adil kepada Yakub alaihi salatu wassalam, sang orang tuanya. Ayo, diajak main. Awalnya nggak mau, karena punya firasat itu orang tua nih, jangan-jangan mau dicelakain, jangan-jangan mau dibawa kemana. Feeling, karena memang dia sudah paham, Pak Yakub, Nabi Yakub udah paham, karena memang berlakunya tidak adil dan menonjolkan rasa keirihannya di depan ayahnya. Diajak main, dimasukin ke sumur, bajunya dibuka, diceburin, dia pulang, bajunya dikasih darah-darah, bilang sama Yakub, Yusuf dimakan serigala. Masya Allah. Itu tuh pelajaran yang dapat kita ambil terhadap anak, harus berbuat adil. Maka dari itu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kan anak ada yang bisa jadi bawa kita ke neraka, ada yang bisa jadi ke surga. Tergantung kitanya juga. Kalau kita salah mendidik, kalau kita salah mengarahkan, lebih-lebih tidak diajarkan agama sedini mungkin, itu dia akan nuntut nanti di yaumil kiamah. Kita lagi enak mau jalan ke surga dengan amal yang kita miliki, anak kita, tar dulu, malaikat itu ayah saya mau kemana? Ke surga. Lah tar dulu, saya mau ikut. Kamu kan neraka. Lah saya di sini sebab orang tua saya nggak pernah ngajarin, nggak pernah nyuruh ngaji, nggak pernah nyuruh ke masjid, nggak pernah nyuruh gabung sama anak-anak majelis taklim. Saya berbuat salah, didiemin aja, padahal dia tahu saya salah, nggak diaru-aruin. Saya nggak mau masuk neraka sendiri-sendiri, ajak orang tua saya. Itu yang menyebabkan anak bisa menjadi kita menuntut yang mestinya ke surga, malah sebaliknya, naudzubillah summa. Dan anak yang mengajak kita ke surga tentu anak yang memang dasar keimanan yang telah kita bekali sedini mungkin, yang apabila sudah mantap keimanannya, dewasanya dia paham mana yang hak, mana yang batil, mana kewajiban, mana larangan, mana yang harus dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan. Berbahagialah orang tua seperti itu. Bahkan dia narik kita, dia akan memberikan mahkota
tatkala dosa kita mungkin lebih banyak, akan terangkat dosa-dosa kita melalui doa-doanya. Alhamdulillah. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama berlaku adil terhadap anak-anak kita. Berdasarkan hadis Nabi, ittaqullah wa'dilu baina auladakum. Kisah Nu'man kita jadikan iktibar bahwa terhadap anak harus kita bisa berbuat adil. Jangan sampai anak kita menjadi ribut sebab kita tidak adil pada pembagian hadiah-hadiah atau hibah. Kalau kait dengan waris, itu kan setelah kita wafat, tergantung nanti yang paling tua ada tuh. Kalau yang paling tua ngerti daripada bagian perempuan itu lebih sedikit, lebih banyak daripada perempuan itu, laki-laki lebih banyak daripada perempuan, itu memang hukum Allah. Jangan main potong rata aja, enggak. Ajak dulu ahli waris, pecah, kait dengan keikhlasan yang laki untuk membagi rata, itu urusan masing-masing. Yang jelas bagi dulu cara syariat Islam. Setelah dibagi, nih karena kamu sedikit, saya kasih, saya ikhlas, karena saya mah ada bagian saya buat kamu, bagi lagi air jadi rata, itu mah alhamdulillah. Yang penting awalnya syariat Islam dulu dijalannya, syariat Islam dulu. Kalau syariat Islam yang dijalani, insya Allah tidak akan terjadi hal-hal yang banyak banget sebab waris keluarga jadi pecah, sebab waris yang utuh jadi runtuh, sebab waris yang akur jadi amburadul, sebab waris. Maka kalau emang harta waris, segera pisahkan, mumpung anaknya masih utuh, mumpung masih nyatu. Karena kalau sudah namanya waris, satu aja merengkel, nggak bisa. Satu nggak mau tanda tangan, nggak bisa. Paling diakalin dah tuh, dosa, jolim. Kan berapa banyak? Belum lagi ntar kalau ada anak yatim, jatahnya nggak kebagian, naudzubillah, summa naudzubillah. Waris paling rentan. Kalau masih ada orang tuanya, bukan waris, namanya hibah, hadiah. Tapi kalau bapaknya enggak atau ibunya sudah enggak ada, waris. Ataupun kalau bapaknya yang sudah wafat, kalau memang itu harta bapaknya bukan harta ibunya, jatuhnya waris. Ini memang harta bapak lu nih, waris. Itu. Nah, ibu ada jatahnya lagi, ada hitungannya tuh. Ibu hitungannya ada di ilmu faraid, ada jatah ibu sebagian. Jelas memang itu jatah orang tua. Nah, peninggalan orang tua yang memang harus segera dibagi mumpung utuh. Kalau sudah nanti jatuhnya ke cucu, waduh lain lagi, ributnya lebih ruwet. Maka benar kata Nabi Muhammad SAW, ittaqullah, takutlah kepada Allah, wa'dilu baina auladakum, berbuat adillah terhadap keluargamu, terhadap anak-anakmu. Karena di dunia aja udah ribet kalau kita tidak adil. Di dunianya udah ribet. Yang pada ribut, yang pada iri, yang pada semrawut, ntar di akhirat pun sama, kita dituntut. Justru di akhirat yang bakal lebih parah lagi. Saya nggak diajarin. Nah, saya masih kecil nggak pernah dibagi. Kenapa kamu nggak pernah dibagi? Pasti kan alasan dituntut. Kenapa? Karena dia lebih gede, karena dia lebih pintar, karena dia lebih ganteng. Hancur lagi kita di sana. Di dunia itu ribut, di akhirat lebih-lebih. Naudzubillah, summa naudzubillah. Maka dari itu, kalau kita anak banyak, ya berusaha untuk adil. Walaupun adil itu hanya milik Allah, tapi paling enggak kalau memang dia jatahnya sekotak, ya sekotak. Bagi perhatian, kasih sayang,
pendidikan, sama, disamain. Dan adil itu bukan berarti bagi rata. Kalau adil dalam arti ngasih uang jajan, yang kuliah tentu beda dengan yang TK. Kalau kuliah 50 nggak mungkin TK juga 50. Adil itu memberikan atau menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wajar dia dikasih 50.000 ongkos kuliah dari pagi sampai sore, makan di sono. Yang SMP di bawah, yang SD di bawahnya lagi, yang TK di bawahnya lagi. Jadi menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu baru adil. Bukan adil 100.000, 100.000, 100.000. Yang kuliah wajar, yang TK mas 100.000. Itu. Maka dari itu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atas kisah tersebut kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita bisa berbuat adil terhadap anak-anak kita. Paling tidak dengan kita menyontohkan perbuatan adil, anak-anak pun kita akan mencontoh kita kelak apabila sudah berkeluarga. Oh, bapak saya tuh baik terhadap anaknya, tidak pilih kasih. Walaupun dia ada rada bader-bader, tetap kasih sayangnya sama, perhatiannya sama, ngasih materinya sama, ngasih makannya sama. Ya, mudah-mudahan selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah sehatkan badan kita, Allah mudahkan segala urusan-urusan kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah jadikan anak-anak kita anak yang soleh dan solehah. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah.